Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi yang berjudul Maqamat dan Ahwal. Kelompok kami yaitu Solifatul, Siti Iin, dan Yeni Rahmawati. Kami dari kelompok 7. Yang pertama, pengertian maqamat. Secara harfiah, maqamat merupakan jamak dari maqam yang berarti tempat berpijak atau pangkat mulia. Maqamat adalah ilmu tasawuf, berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan dengan apa yang telah diusahakan, baik berupaya riyadhah, ibadah maupun mujahadah. Tingkatan maqamat yang pertama, taubat, zuhud, sabar, faqr, tawakal, mahabbah, ma'rifat, dan yang terakhir adalah ridho. Definisi ahwal. At-Tusi merumuskan, definisi ahwal adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Hal merupakan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang dihasilkan oleh usaha manusia. Berbeda dengan yang disebut dengan maqamat. Berbeda dengan At-Tusi, Al-Qushairi memberikan makna ahwal adalah anugerah Allah atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja. Ahwal sering diperoleh secara spontan sebagai hadiah dari Tuhan. Contoh ahwal yang sering disebut adalah takut, syukur, rendah hati, ikhlas, takwa, gembira. Walaupun definisi yang diberikan sering berlawanan makna, namun kebanyakan mereka mengatakan bahwa ahwal dialami secara spontan dan berlangsung sebentar dan diperoleh bukan atas dasar usaha sadar dan diperjuangkan keras, seperti halnya pada maqamat, melainkan sebagai hadiah dari kilatan ilahiyah yang biasa disebut lamaat. Kembali kepada masalah al-maqamat dan al-ahwal yang dapat dibedakan dari dua segi. Yang pertama, tingkat kerohanian yang disebut maqam hanya dapat diperoleh dengan cara pengamalan ajaran tasawuf yang sungguh-sungguh. Sedangkan ahwal, di samping dapat diperoleh manusia yang mengamalkannya, dapat juga diperoleh manusia hanya karena anugerah semata-mata dari Tuhan, meskipun ia tidak pernah mengamalkan ajaran tasawuf secara sungguh-sungguh. Yang kedua, tingkatan kerohanian yang disebut maqam sifatnya langgeng atau bertahan lama, sedangkan ahwal sifatnya sementara, sering ada pada diri manusia dan sering pula hilang. Meskipun ada pendapat ulama tasawuf yang mengatakan bahwa maqam dan ahwal sama pengertiannya, namun penulis mengikuti pendapat yang membedakannya beserta alasan-alasannya. Tingkatan ahwal. Tentang jumlah tingkatan maqam dan ahwal tidak disepakati oleh ulama tasawuf. Abu Nasr As-Sarraj mengatakan bahwa tingkatan maqam ada 7, sedangkan tingkatan ahwal ada 10. Sedangkan mengenai tingkatan hal atau al-ahwal, menurut Abu Nasr As-Sarraj dapat dikemukakan sebagai berikut. Tingkatan pengawasan diri al-muraqabah, tingkatan kedekatan diri atau al-qurb, tingkatan cinta al-mahabbah, tingkatan takut al-khauf, tingkatan harapan ar-roja, tingkatan kerinduan asyauq, tingkatan kejinakan atau senang mendekat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala al-uns, tingkatan ketenangan jiwa al-itminan, tingkatan perenungan al-musyahah, tingkatan kepastian al-yakin. Kesimpulannya adalah maqamat adalah ilmu tasawuf, berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan dengan apa yang telah diusahakan, baik berupa riyadhah, ibadah maupun mujahadah. At-Tusi merupakan definisi ahwal adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. At-Tusi menyimpulkan bahwa antara maqamat dan ahwal memiliki perbedaan. Maqamat merupakan hasil usaha manusia, sedangkan ahwal adalah suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada seseorang hamba tanpa harus dilakukan sesuatu latihan oleh orang tersebut.